Saudaraku, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan yang artinya judulnya memburu berkat ya. Bicara memburu berkat ini kesannya firman tuh judulnya bombastis gitu ya. Karena kita harus berhati-hati juga mencari berkat. Berkat itu ini bicara tentang harta benda, bicara kekayaan, ya, khususnya gitu ya. Karena kalau banyak orang sangat dikendalikan dengan berkat ini. Jadi pusatnya bukan Kristus lagi tetapi berkat. Tidak terasa sebenarnya lagi bukan Kristus tapi berkat itu. Nanti apa kata firman Tuhan? Membahas hal ini nggak bisa hari ini aja. Ini panjang sekali sebenarnya serinya. Karena ada tokoh-tokoh di Alkitab, di Perjanjian Baru, berkat itu harus sangat hati-hati karena bukan Kristus lagi tadi yang saya katakan ya. Saudaraku, mari kita baca firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6 dan 7 gitu ya. Firman Tuhannya katakanlah begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kita simak ya firmannya dengan baik-baik. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi segala sesuatu jangan khawatir katanya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Apa keinginanmu? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, firman Tuhan hari ini bicara tentang berkat atau keperluan yang kita perlukan. Kalau kita simpulkan ada 3 hal yang saya dapat. Pertama, jangan khawatir. Firman Tuhan katakan jangan khawatir. Yang kedua, nyatakan segala keinginanmu dalam doa dan permohonan. Ya, jadi ada orang tanya, boleh nggak semuanya nyata? Kita nyatakan kepada Tuhan. Ya boleh, silakan. Tapi ada firman Tuhan lagi yang memberikan arahannya lagi tentang hal mencari berkat yang kita kadang-kadang sering, kalau kita bicara semoga engkau diberkati ya, bicaranya sepertinya materi. Tuhan bilang katakan di Yakobus 4 ayat 3 katanya, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini konteksnya di sini ya, hati-hati kalau kita mencari berkat sebenarnya untuk memuaskan hawa nafsumu, bukan Kristus sebagai pusat dari segalanya. Nomor 3 adalah jangan lupa kalau berdoa ucapkan syukur kepada Allah. Ya. Saudaraku, karena khawatir kita mencari berkat begitu rupa sampai perintah Tuhan untuk ibadah pun kita langgar. Ibadah kepada Tuhan tidak menjadi prioritas pertama. Tuhan bilang kan di Alkitab, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi, pertama adalah Kristus. Ternyata Tuhan sangat tahu bahwa kita tuh khawatir, sehingga kita boleh berdoa akan pemenuhan keperluan kita. Allah tidak akan menjawab sesuai dengan apa yang kita minta, tetapi menurut apa kata Allah. Ya. Firman Tuhan, kalau kita ingin diberkati, maka kita juga dibimbing. Ada firman Tuhan berkata, kalau kita ingin diberkati,
maka kita juga diminta untuk memberkati yang lain. Jadi satu perintah jangan mengabaikan perintah yang lain. Ya. Firman Tuhan kalau kita baca di 1 Petrus 3 ayat 9 berkata gini ya. Hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kalau kita diberkati dan enggan memberkati orang lain, berarti kita melanggar perintah Tuhan. Jadi di Alkitab juga ada hukum tabur nuai ya. Di 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 berkata demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau memberi juga harus dengan sukacita. Kita memberi bukan supaya menjadi kaya, bukan saudara. Tetapi melakukannya karena mengikuti perintah Tuhan. Memberi harus dengan kerelaan hati katanya, dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Janji Allah bagi orang yang memberi di ayat 9, di ayat 8 di 2 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Memberkati orang dengan ketulusan hati berarti sedang melakukan untuk Tuhan. Di Matius 25 ayat 40 berkata, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi saudaraku, selain kita mencari berkat, kalau punya berkat harus juga mau melakukan memberkati orang lain. Jadi nasihatnya tidak saja diminta untuk diberkati, tetapi juga mau memberkati orang lain. Pada waktu kita meminta kepada Tuhan, jangan lupalah mengucap syukur. Ucapan syukur atas karunia-Nya. Ucapan syukur dengan juga mau membagi berkat kepada orang lain. Janjinya bagi orang yang tidak khawatir, tadi kata firman Tuhan, yang selalu berharap pada Tuhan, janji Allah pagi hari ini adalah damai sejahtera Allah. Yang apa? Yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Semoga firman Tuhan yang dibagi hari ini bisa menerangi pikiran hati kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.